Baik, selamat siang Ibu Santi dan semuanya. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang prosumer. Lanjut. Oke, kami mengutip dari sebuah kutipan jurnal, yaitu bahaya terbesar yang dihadapi masyarakat di era digital sekarang adalah netizen atau warga dunia maya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu prosumer. Prosumer merupakan istilah dari gabungan produsen atau produser dan konsumen atau consumer. Konsep ini pertama kali dikemukakan oleh Alvin Toffler pada tahun 1984, yang dimana prosumer ini membahas tentang seseorang yang mampu memproduksi informasi sekaligus menggunakannya atau mengkonsumsinya informasi tersebut. Toffler ini menggunakan istilah tersebut untuk mendeskripsikan tentang pelanggan generasi sekarang, yaitu kita-kita sekarang ini netizen, para masyarakat yang pengguna media sosial ini, yang sekarang kita tuh tidak pasif aja dalam mengkonsumsi informasi, melainkan kita juga aktif dalam terlibat dalam penyaluran informasi tersebut untuk penyebar luasan. Next. Nah, di sini dalam bukunya Topher membahas tentang the rises of the prosumer, yaitu ada tiga tahapan dalam prosumer ini menurut Toffler, yaitu bagaimana manusia memproduksi dan mengkonsumsinya. Yang pertama itu ada gelombang pertama yang dimana menyatakan Topher berkata bahwa manusia hanya mengkonsumsi apa yang mereka dapat produksi. Nah, terus yang pada gelombang kedua yaitu masyarakat terbagi menjadi dua fungsi, yaitu produsen dan konsumen, yang dapat dipahami bahwa gelombang kedua itu terdapat pergeseran makna produksi dari production for use menjadi production for exchange. Terus pada gelombang ketiga, yaitu kelanjutan dari production for exchange, yaitu praktik gaya hidup baru yang dimana global branding menjadi suatu fenomena yang terdapat pada gelombang ketiga. Next. Perkembangan prosumer budaya prosumer pada masa perkembangan internet merupakan suatu fenomena di mana setiap orang dapat menjadi produsen sekaligus konsumen dari suatu informasi. Melalui fenomena tersebut dapat diungkap bahwa ketika informasi yang tercetus dari seorang penerima pesan, maka pihak tersebut dapat sekaligus menjadi produsen dan dapat menjadi konsumen dari informasi tersebut. Toffler mengatakan bahwa setiap masyarakat sangat mudah untuk memasukkan ide-ide atau aspirasinya ke dalam dunia maya. Next. Perkembangan prosumer yang kedua adalah di sini ada salah satu karakteristik netizen, terutama net generation adalah kecenderungan untuk selalu berpartisipasi dan terlibat dalam perbincangan isu-isu publik. Perkembangan participatory culture di kalangan netizen adalah faktor yang kerap mendorong mereka untuk aktif, tidak hanya sebagai konsumer, tetapi juga sebagai produser atau prosumer berbagai konten yang memiliki nilai perlu disirkulasi dan diresirkulasi. Dalam banyaknya kasus, keberadaan netizen tidak hanya sebagai konsumer yang hanya menelan mentah-mentah begitu saja semua informasi yang diterimanya, tetapi mereka juga memproduksi informasi untuk kemudian diresirkulasi kepada netizen yang lainnya. Masalahnya ketika mereka begitu aktif mengonsumsi dan memproduksi informasi, tetapi tidak dilandasi dengan sikap kritis yang kuat sebagai media sosial, yang terjadi adalah hal-hal yang justru merugikan masyarakat. Next. Wilson 2000 mencatat adalah sejumlah karakteristik netizen di cyberspace yang membedakannya dengan komunitas tatap muka, yaitu liberty, kebebasan dari kondisi sosial geografis,
yang membatasi identitas yang melekat pada diri seseorang, dan equality, penghilangan hierarki yang berhubungan identitas yang melekat sehingga komunitas dapat terbuka terhadap segala hal. Sementara itu, karakteristik internet sendiri adalah satunya adalah no sense of place, interaksi yang terjadi di dunia yang menyediakan konsep anonimitas yang memungkinkan terjadinya multiplikasi peran dan jati diri, menurut Reti 2002. Dan yang kedua, dengan karakteristik netizen dan internet yang bebas tanpa sekat dan anonim di atas, bahaya terbesar yang dihadapi masyarakat di era digital seperti sekarang ini adalah resiko terkontaminasi hoax, ujaran kebencian, dan informasi lainnya yang merugikan tanpa mengetahui siapa yang menjadi sumber penyebarannya. Ketiga, banyak kasus memperlihatkan para netizen yang menjadi korban hoax, ujaran kebencian, dan bahkan menjadi korban cybercrime tidak menyadari apa yang dialami. Di tengah bumi informasi yang luar biasa banyak, kehati-hatian dan bagaimana menghindari agar tidak menjadi korban perkembangan informasi liar niscaya bisa dilakukan jika masyarakat memiliki literasi kritis yang kuat. Next. Atau prosumer. Salah satunya adalah backpacking. Backpacking merupakan kegiatan berwisata yang sangat digemari oleh berbagai lapisan masyarakat di berbagai belahan dunia. Kegiatan backpacking yang awalnya merupakan kegiatan untuk mengisi waktu luang dan melakukan hobi, kini berkembang menjadi kegiatan berbagi informasi, yang kemudian menjadi sebuah sumber penghasilan bagi para produksi informasi destinasi wisata tersebut. Para backpacker tersebut menjadikan kegiatan backpacking dan perjalanan wisatanya sebagai modal bagi pekerjaan mereka dalam memproduksi informasi destinasi wisata. Pada akhirnya, para backpacker tersebut dapat dikatakan sebagai pekerja informasi atau information worker, khususnya pekerja informasi mengenai destinasi wisata.